ingin langsung ke Prof. Henry Subiakto. Tadi ada mungkin pertanyaan dari salah seorang pemerhati hukum, beliau juga adalah praktisi hukum juga, Pak Henry. Ini perencanaannya butuh waktu berapa lama ini? Karena kalau kita ketahui kan yang namanya KUHP pun juga saat ini masih terus bergulir gitu ya di DPR. Ya, makanya begini, makanya karena kalau kita ngomong revisi itu kan tidak hanya pemerintah saja, tetapi juga melibatkan DPR. Bahkan juga menampung aspirasi masyarakat dan lain-lain. Makanya tidak bisa kita katakanlah mengatakan, oh ini 2 bulan, 3 bulan. Tidak mungkin itu, karena prosesnya panjang. Ada prolegnas, ada nanti harus dikaji dulu, ada naskah akademik, ada kemudian masukan-masukan dari berbagai kementerian lembaga, terus baru kemudian ada ampers, kemudian baru dibahas dengan DPR. Itu pun DPR juga harus menyatukan dengan berbagai macam fraksi di sana. Jadi tentu pasti tidak bisa waktunya langsung, oh ini berapa bulan, tidak mungkin. Mungkin bisa setahun atau bahkan bisa lebih. Makanya lalu ada tim yang kedua, yaitu tim kedua adalah untuk mengejar kebutuhan ini adalah membuat tadi pedoman-pedoman yang sudah dimulai dengan teman-teman kita di kepolisian untuk internal. Nah, pedoman ini akan tadi bagaimana pemahaman terhadap pidana di Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE itu kan ada 2 macam pidana, Mas. Satu adalah kejahatan terhadap internet atau terhadap sistem informasi. Betul. Itu hal baru yang dulu tidak ada. Misalnya kayak bagaimana yang namanya malware, phishing dan sebagainya itu ya. Serangan-serangan terhadap internet kita yang sekarang jumlahnya kejahatannya itu meningkat luar biasa terhadap sistem-sistem informasi kita. Yang kedua adalah kejahatan lama yang sudah ada di KUHP atau undang-undang lain yang sekarang penggunaan kejahatannya itu menggunakan internet, misalnya penipuan berinternet, alatnya itu internet atau medsos gitu ya. Dulu yang namanya defamation, fitnah itu sudah sejak dulu ada, sejak Wetboek van Strafrecht. Fitnah ada, tetapi kemudian sekarang fitnahnya pakai internet. Nah, ditariklah undang-undang atau aturan norma-norma yang ada di KUHP yang tadi disebutkan oleh Pak Nasrullah. Tapi ini tidak khas ITE. Sekali lagi, ini bukan hanya undang-undang ITE yang seperti itu. Ada undang-undang lain, karena memang Indonesia ini tidak menganut satu kodifikasi hukum pidana. Ada hukum-hukum pidana yang ada di berbagai macam undang-undang. Undang-undang lingkungan hidup, undang-undang hak cipta, undang-undang telekomunikasi dan lain-lain itu ada hukum-hukum pidananya yang melengkapi yang sudah ada di KUHP karena ada kekhasan atau ada spesialis atau kekhususan. Prof. Henry, nantinya Anda dan tim ini akan mengkaji revisi Undang-Undang ITE yang pasal-pasal karet saja atau mungkin semuanya? Ya, ini tergantung dari masukan masyarakat. Makanya besok ini mulai Maret ini sudah kita akan undang banyak sekali tokoh-tokoh, ahli-ahli hukum, kemudian pakar-pakar, kemudian juga aktivis-aktivis, termasuk juga korban-korban ITE, bahkan juga pelapor kita undang, anggota DPR, semua kita undang untuk memberikan masukan supaya perspektifnya luas. Yang kedua juga kami ini kan harus paham bahwa ada suara-suara yang berbeda-beda di masyarakat. Nah, ini yang kita tampung. Mohon maaf kalau misalnya panitianya itu memang yang masuk tim itu lebih dari pemerintah, karena memang ini tim pemerintah. Ya, ini tim pemerintah. Jadi ya terpaksa kami ya dari pemerintahan SK-nya untuk kalangan pemerintah, tetapi narasumbernya pengayaannya gitu ya. Masyarakat. Pengkayaan dan narasumbernya dari beragam masyarakat. Kalau saya tidak tahu apakah Pak Henry bisa menjawab juga tadi soal yang kalau tadi kan istilah bahasanya Bang Nasrullah yang membuat naskah. Nah, kalau saya tidak mau menggunakan naskah, tapi yang memberikan masukan informasi kepada presiden sampai akhirnya presiden concern banget dengan revisi Undang-Undang ITE ini. Kenapa tidak political will-nya pemerintah melalui Anda juga ada di Kominfo kan ya Pak Henry untuk mendorong KUHP-nya saja mendingnya begitu? KUHP kan sebenarnya sudah menjadi prioritas pemerintah. Artinya sampai sudah mau diundangkan kan tahun kemarin, tetapi kan memunculkan reaksi-reaksi yang cukup keras begitu, akhirnya lalu
ditunda dulu, katakanlah diendapkan dalam artian diperkaya dulu, disempurnakan dulu kan begitu. Tapi memang tentu saja undang-undang KUHP yang baru ini sangat penting karena apa? Wetboek van Strafrecht ini kan KUHP ini kan sudah terlalu lama banget sehingga lalu perkembangan masyarakat, perubahan yang ada di masyarakat kan banyak yang sudah tidak sesuai dengan KUHP. Makanya lalu ada aturan-aturan pidana yang muncul di undang-undang lain sektor itu loh. Karena memang KUHP-nya tidak cocok. Misalnya itu seperti penghinaan dan pencemaran nama baik. KUHP-nya itu masih ngatur penghinaan dengan cara ditulis secara tulisan cetak gitu loh. Yang umum, yang fisik. Nah, sementara sekarang ini kalau namanya ditulis di wall, ditulis di Twitter itu sebarannya bisa langsung jutaan orang, bahkan masif sekali, berbeda impact-nya berbeda. Itulah makanya Undang-Undang ITE waktu itu dibuat itu untuk memperkaya sekaligus sebagai leg spesialis persoalan internet. Baik, saya mau ke Bang Nasrullah. Kalau mendengar pernyataan dari Prof. Henry, ini sudah, kalau dari sisi Anda, apakah ada masukan lain dalam arti cara cepat yang bisa dilakukan oleh pemerintah begitu untuk terkait masalah Undang-Undang ITE ini? Atau mohon maaf ya, saya ganti kalimatnya, atau nggak usah sama sekali lah, gitu loh. Jadi gini, saya selalu beranggapan bahwa pidana-pidana umum itu harusnya diatur di dalam KUHP. Pidana umum itu tidak boleh tersebar di dalam undang-undang lain. Undang-undang organik hanya mengatur pidana yang di bidang organik. Tadi seperti Prof. Henry mengatakan, memang karena ada keterpaksaan saat itu, saya pahami, Prof. Henry ini kalau nggak salah dulu ketua tim juga atau perancang dari undang-undang ITE, kalau saya nggak salah dulu ya. Tidak ada pilihan karena KUHP kita belum menampung pidana umum yang dilakukan lewat perangkat ITE, maka diaturlah di sana. Tapi persoalannya undang-undang ITE itu justru seperti sudah menjadi KUHP dalam pelaksanaannya sekarang. Nah, memang persoalan utama yang Anda tanya, ini kan kalau kan lama proses. Gimana cara menghadapi ini? Politik hukum dari pemerintah, dari sebuah rezim yang berkuasa sangat penting. Apakah pemerintah ingin memperketat pelaksanaan di bidang demokrasi atau memperlonggar? Itu politik hukum pemerintah. Jadi oleh karena itu, kita lihat Undang-Undang ITE ini kan Prof. Henry tahu persis sudah ada sejak zaman SBY. Ya, bukan hanya zaman Pak Jokowi. Tapi penerapannya berbeda karena politik hukum pemerintah di bidang penegakan hukum terhadap demokrasi beda. Nah, oleh karena itulah saya mengatakan gampang sebenarnya kalau ada persoalan begitu, Presiden, pimpinan tertinggi dari Polri, Kapolri, dan Jaksa Agung. Panggil Jaksa Agung, panggil Kapolri, saya ingin perlonggar penegakan hukum ini. Di bidang demokrasi harus lebih terbuka. Nah, jangan sampai, ini kan yang dipermasalahkan orang, bukan karena saya menghina Pak Henry lapor polisi, saya diproses hukum, bukan karena itu yang dipermasalah orang. Yang dipermasalahkan orang itu adalah banyaknya korban-korban politik yang menggunakan undang-undang ITE. Itu yang menjadi persoalan. Bukan karena saya menghina pribadi Pak Henry lapor polisi, kemudian polisi memproses. Itu tidak dipermasalahkan. Itu memang rakyat Pak Henry harus dilindungi. Kepentingan Pak Henry. Ya, jangan sampai ditiadakan perlindungan hak-hak privasi orang. Bang Nas, kalau begitu boleh nggak kalau misalnya saya merangkumnya seperti ini, salah satu yang saat ini sudah berjalan atau berlaku di tatanan hukum adalah surat edaran Kapolri. Nah, surat edaran Kapolri inilah mungkin yang bisa dijadikan semacam kayak perpu oleh Presiden misalnya seperti itu. Seharusnya produk hukumnya itu produknya itu jangan surat edaran Kapolri. Karena surat edaran itu sifatnya berlaku internal. Orang tidak bisa, saya dilapor, itu ada surat edaran, nggak bisa, itu hanya berlaku internal. Saya tidak bisa menjadikan jadi itu dasar pembelaan saya. Tetap harus payung hukum ya? Nah, makanya pemerintah bisa saja untuk sementara membuat rumusan-rumusan di dalam perpu, ya. Kemudian setelah 3 bulan perpu itu
tidak ditolak oleh DPR jadi undang-undang sementara. Ya, jadi materi-materi muatan yang ada di surat edaran Kapolri itu diperbaiki, dirumuskan lebih baik, lebih mengena di dalam bahasa hukumnya, baik pidana formil maupun materialnya bisa tercover, merujuk kepada Perpu, produk hukum yang diterbitkan adalah Perpu, setelah 3 bulan tidak ditolak oleh DPR, berarti kan sah disetujui ternyata. Sampai nanti selesai revisi. Kalau memang pemerintah itu memperlonggar di dalam penerapan undang-undang ITE khususnya yang terkait dengan persoalan-persoalan politik ya. Nah, jangan sampai ini intinya saya ingin mengatakan jangan sampai undang-undang ITE ini menjadi seperti undang-undang subversif pada zaman Orde Baru. Jadi dulu zaman Orde Baru pakai PNPS 11 tahun 63, zaman sekarang dipakai undang-undang ITE. Inti yang paling kuncinya adalah hukum jangan digunakan sebagai alat pemukul. Baik. Kawan-kawan politik. Pak Henry singkat saja Bang, Pak Henry terakhir singkat saja. Iya, masukan Perpu itu bisa menjadi pertimbangan. Tapi yang kedua, tadi data yang diperoleh kami dari SafeNet tidak seperti yang disampaikan Pak Nasrullah. Artinya persoalan-persoalan hukum ITE ini bukan antara pemerintah atau Pak Jokowi, pemerintahnya Pak Jokowi dengan masyarakat, tidak. Itu sangat kecil sekali. Yang terjadi adalah konflik antar masyarakat yang berbeda struktur kekuasaannya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada dengan pemerintah, lebih banyak ke pemerintah daerah dibandingkan dengan pemerintah pusat. Nanti bisa dicek bagaimana data-data kasusnya, karena tidak pernah Pak Presiden ataupun juga menteri-menterinya itu melaporkan. Itu yang terjadi. Dan kasus-kasusnya memang dari SafeNet saya mengkompilasinya. Nah, ini berarti apa? Memang betul ada masalah, tapi masalahnya tadi, kenapa kok sekarang menjadi meningkat? Dulu tidak, padahal sudah ada tahun 2008. Karena pengguna internet itu sekarang jumlahnya 196,7 juta. Dan kalau satu orang nge-tweet tiap hari atau bikin status di Facebook, Anda bayangkan berapa juta lalu lalang komunikasi dan kadang-kadang isinya adalah saling ejek, saling serang. Akhirnya muncullah konflik-konflik antar masyarakat. Itu yang terjadi. Makanya kasus-kasusnya juga lebih banyak di daerah dibandingkan dengan di Jakarta atau di pusat begitu. Baik. Saya tambah sedikit saja boleh? Singkat saja, Bang. Sedikit saja. Jadi Prof Henry, ini usulan saya, masukan saya, mohon dipertimbangkan juga penggunaan undang-undang darurat nomor 1 tahun 46, khususnya pasal 14 dan pasal 15. Sejak berlaku undang-undang tersebut dari Orde Baru tidak pernah digunakan undang-undang itu. Bahkan bagi kami ahli-ahli hukum pidana menganggap itu undang-undang basi, pasal 14 dan 15. Baru diterapkan pada rezim pemerintahan Jokowi untuk ujaran kebencian dan sejenisnya. Tolong itu jangan dipakai lagi, karena itu persoalan benar di dalam negara demokrasi. Saya tidak punya kepentingan mengkritik pemerintah, tapi saya punya kepentingan dan kepedulian terhadap penegakan hukum yang baik. Sesuai dengan narasi awal tadi Pak Henry mengatakan. Itu mungkin sedikit saya sampaikan tambahan sedikit saja. Undang-Undang nomor 1 tahun 46 tentang politik, tentang pidana, hukum pidana itu memang sekarang banyak dipakai. Kenapa? Karena undang-undang ITE-nya nggak ada aturan mengenai penyebaran hoax. Tidak ada di undang-undang ITE. Jadi undang-undang ITE itu tidak ada larangan orang menyebarkan hoax yang bisa memunculkan kerusuhan, tidak ada. Nggak ada larangan yang terkait dengan kabar bohong. Adanya kabar bohong yang merugikan konsumen. Hanya khusus untuk konsumen baru ada. Nah, akhirnya ketika banyak kasus-kasus orang menyebarkan hoax, akhirnya penegak hukum menggunakan undang-undang lama nomor 1 tahun 46. Ini perlu revisi juga, boleh. Baik. Sesuai dengan narasi awal tadi Pak Henry, tentu yang bekerja di tim ini adalah orang pemerintah, tapi semangatnya berasal dari mereka-mereka yang akan memberikan masukan kepada tim ini untuk memformulasikan revisi Undang-Undang ITE. Salah satunya adalah Tengku Nasrullah, praktisi hukum. Terima kasih Pak Henry, terima kasih juga Bang Nasrullah sudah menjadi narasumber kami pagi ini.